Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi dulu materi kita ya, biar Bupen Aceh kita selesai ya. Nah, kita udah terlalu lama di Bupen Aceh juga. Harusnya udah masuk Bupen AD ya. Baik, hari ini materi kita bisa kalian buka dari buku Bupen Aceh di halaman 152. Ya. Halaman 152. Oke. Ya. Sekali lagi ya, materi kita hari ini ada di Bupen Aceh halaman 152. Segera dibuka bukunya dan dipersiapkan pensilnya ya, atau stabilo ya, boleh. Nanti hal-hal yang penting silahkan digaris bawahin ya. Baik, di sini materi kita adalah pengertian seni patung. Ya, pengertian seni patung. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata bersejarah? Di sana kalian akan menemukan banyak patung. Ya, pada dasarnya patung, ya, patung itu akan banyak kita jumpai di tempat yang bersejarah. Kemudian misalnya di museum, ya. Jadi biasanya di tempat-tempat itu yang banyak kita temukan patung pada umumnya. Walaupun kita bisa menemui banyak patung sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari ya. Itu ada aja pasti patung di lingkungan sekitar kita. Tapi kalau misalnya dikatakan tempat yang secara umum pasti sudah memiliki patung, ya biasanya ya tempat bersejarah ataupun yang namanya museum. Ya. Nah, patung termasuk salah satu karya seni rupa. Ya, jadi sebelumnya Bapak sudah pernah jelaskan bahwa dalam seni itu ada terdapat atau dibagi. Ya, jadi seni itu terdapat atau dibagi 3 jenis, ya, tentunya. Yang pertama itu adalah seni musik, yang kedua itu adalah seni tari, dan kemudian yang ketiga itu adalah seni patung, ya, atau seni kriya namanya ya. Jadi pada dasarnya atau pada umumnya seni itu dibagi atas 3. Yang pertama tadi adalah seni musik, kemudian yang kedua adalah seni tari, dan yang ketiga adalah seni patung. Ya, walaupun misalnya ada yang bertanya seperti ini, ada pertanyaan seperti ini, duluan manakah seni patung, seni tari, atau seni musik yang ada? Ya, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan seni apa yang duluan ada, ya menurut pengetahuan Bapak itu yang duluan ada itu adalah seni musik dan seni tari pada umumnya. Namun zaman dulu ya yang dianggap seni itu adalah hanya musiknya. Hanya musiknya yang dianggap seni. Jadi zaman dulu itu tarian itu belum dianggap sebagai seni. Ya, itu dianggapnya adalah pekerjaan hiburan ya pada zaman dulu ya. Namun pada dasarnya juga pada zaman dulu banget itu sebenarnya sudah ada juga kerajinan tangan sebenarnya, atau kriya itu sudah ada, namun tetap masih belum dianggap ya, karena zaman dulu itu yang mendapatkan posisi seni itu adalah baru musik. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, barulah berkembang yang namanya seni kriya atau seni rupa ya. Dari pembangunan rumah dan lain sebagainya itu dianggap menjadi sebuah karya seni ya. Jadi misalnya zaman dulu ada orang bangun rumah itu dianggap sebagai pekerjaan seni jadinya ya. Kemudian ada orang yang bikin monumen atau misalnya makam prasejarah itu dianggap sebagai seni. Setelah sekian waktu seni musik itu dianggap seni, barulah dianggap seni kriya atau seni pematungan itu dianggap sebagai seni. Nah, kalau zaman dulu itu belum dianggap sama sekali ya. Makanya kalau misalnya pernah kalian baca ya, seni musik itu masih sangat dibutuhkan di zaman dulu ya. Jadi dianggap sebagai hal yang ritual ya pada zaman dulu. Nah, sedangkan yang seni rupa dan seni tari itu belum dianggap sebagai seni pada masa itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu baru mengikutilah yang namanya seni patung atau seni kriya ya.
Nah, setelah seni kriya ini dianggap sebagai seni, barulah menyusul yang namanya tarian itu dianggap sebagai seni, ya seperti itu. Maka akan ada nantinya uh, apa namanya fungsi masing-masing dari seni tari dan seni kriya atau seni patung itu akan ada nantinya pada saat mereka mulai terjun ke ranah ritual, ya, ke ranah ritual seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kalau misal, tapi Bapak nggak bisa pastikan, ya. Maksudnya Bapak juga belum pernah sejauh itu, ya, mencari tahu mana duluan, seni mana yang duluan ada. Nah, cuma sepengetahuan Bapak aja, ya. Jadi duluan itu seni tari, seni musik, kemudian mengikut seni kri atau patung, dan kemudian baru seni tari. Ya, kalau dulu itu dianggapnya pekerjaan semua, belum dianggap seni pada zaman dulu, ya. Jadi hanya sebagai hiburan seperti itu, ya. Nah, apalagi seni tari itu dianggap sebagai hiburan para petinggi-petinggi pada zaman dulu, ya, atau pemerintahan zaman dulu. Yang dianggap baru seni itu adalah baru musik. Kemudian menyusullah nanti seni rupa, kemudian menyusul seni tari. Nah, walaupun pada dasarnya nanti kalau misalnya kalian juga ingin mencari tahu, ya, cerita sedikit aja. Kalau misalnya kalian cari tahu lagi, misalnya pada dasarnya manusia zaman kita ini kan dibagi, ya, dibagi-bagi. Misalnya abad ke-18, 19, abad ke-20, abad ke-21. Kemudian zaman Renaissance, kemudian zaman zaman romantik, zaman klasik dan lain sebagainya. Nah, itu dibagi berdasarkan, ya. Jadi pembagian zaman yang kita ketahui sekarang ini, ya, misalnya kayak tadi yang Bapak bilang tadi, abad ke-20, 21, era digital, kemudian zaman Renaissance, zaman klasik, ya, dan lain sebagainya, itu diambil dari pembagian yang ditetapkan oleh seni rupa pada zaman, ya, pada zaman masing-masing seperti itu. Ya, jadi bukan pembagian zaman yang ada saat ini itu bukan berdasarkan seni musik atau bahkan seni tari. Ya, namun pembagian zaman yang ada saat ini itu adalah berdasarkan yang namanya seni rupa. Ya, karena pada musik itu sulit dinilai, ya, dinilai karakternya tiap zaman. Kemudian tari pun seperti itu, sulit untuk dinilai karakternya di setiap zamannya itu sulit dibedakan. Sehingga untuk membedakan hal tersebut, yang dapat dilihat itu adalah seni rupa. Ya, dari seni rupanya akan terlihat arsitektur yang berbeda setiap zamannya, ya, jenis patung yang berbeda setiap zamannya, teknik yang digunakan dalam pembuatan patung atau pembuatan prakarya tiap zamannya akan berbeda. Sehingga karena itulah maka pembagian zaman yang kita ketahui saat ini, ya, itu dibagi berdasarkan dari seni krianya, ya. Jadi dibagi berdasarkan seni kriya ataupun seni pematungan, seni prakarya yang ada pada setiap zaman, ya. Jadi itu pembagian waktunya. Walaupun nanti pembagian waktu ini akan berlaku lagi, akan berlaku pada zaman akan berlaku di musik, akan berlaku di seni tari. Namun pembagiannya itu berdasarkan seni rupa seperti itu, ya. Jadi pembagian zaman yang kita ketahui saat ini, ya, itu berdasarkan yang namanya seni rupanya, ya, berdasarkan seni kriyanya, ya. Oke, jadi itu kalau sedikit cerita tentang pembagian waktu yang kita jalani saat ini, yaitu dibagi berdasarkan waktu dari seni rupa, ya, dibagi atas berdasarkan waktu yang ada pada seni rupa di setiap zaman masing-masing, ya, karena pada dasarnya musik itu sulit dibedakan pada setiap zaman, dan tari juga sulit dibedakan pada setiap zaman, ya. Walaupun sekarang mungkin sudah bisa lah kita bedakan, ya, sudah bisa kita bedakan, di mana sekarang kan sudah era digital, ya, apalagi era digital, musik zaman dulu dengan musik zaman sekarang itu sudah jelas berbeda sekali, ya.
Apalagi di era digital ini, banyak sekarang musik-musik yang di era digital ini, misalnya mengandalkan yang namanya musik EDM, ya, atau misalnya musik elektronik, ya, itu akan sudah jelas berbeda dibandingkan zaman dulu. Di zaman dulu itu semua orang bermain masih memanfaatkan tenaga manusianya bermain. Nah, sekarang kan karena ada komputer, orang pun bisa membuat musik di komputer seperti itu ya. Nah, jadi untuk sekarang mungkin sudah bisa dibedakan. Tapi kalau misalnya dari zaman dulu pembagiannya itu berdasarkan seni rupa ya. Itu untuk sekedar cerita dan sekedar pengetahuan aja buat kalian, bahwa waktu yang kita jalani saat ini, pembagian zaman yang kita alami saat ini itu berdasarkan pembagian dari waktu seni rupa di masing-masing zaman. Sehingga itulah yang membuat seni rupa ini memiliki ciri-ciri yang sangat khusus dan berbeda-beda setiap zamannya, ya. Baik dari segi tekniknya, bahan pembuatannya, caranya itu sangat berbeda. Makin kesini makin canggih. Ya, walaupun misalnya ada beberapa, bahkan mungkin kalau pernah kalian dengar, ya, ada beberapa teknik atau misalnya cara pada zaman dahulu itu tidak bisa kita lakukan di zaman sekarang, di era modern sekarang. Contoh misalnya seperti pembangunan candi misalnya, itu kan bisa dikatakan itu adalah sebagai seni, ya, seni kriya, ya. Jadi di zaman sekarang belum ada satupun alat yang bisa membangun yang namanya candi, ya. Itu belum ada yang bisa membangun sebuah candi, itu belum ada, ya. Namun pada zaman dulu itu dapat dilakukan. Nah, bahkan mungkin para ilmuwan ya bingung bagaimana cara pembuatan candi, bagaimana cara pembuatan piramid, ya, piramida yang ada di Mesir. Nah, contoh seperti itu. Ada beberapa memang teknik bahkan cara pada zaman dahulu itu yang belum bisa kita lakukan pada zaman canggih sekarang, ya. Namun itulah yang membuat seni rupa menjadi lebih lebih menarik, ya. Lebih menarik karena memang cara pembuatannya itu, ya, Bapak juga bilang unik-unik, ya, seperti itu, ya. Nah, itu sedikit tentang sejarahnya seni itu, sejarahnya seni, dan sedikit tadi sejarah seni patung atau seni kriya, ya. Oke. Nah, itu lumayan untuk membantu untuk memberikan kalian informasi tambahan, ya. Oke, kita lanjut lagi ke bukunya, ya. Patung adalah benda tiruan manusia maupun hewan yang dibuat dengan teknik dipahat. Itu silakan digarisbawahin, ya. Jadi itu adalah pengertian dari patung. Patung adalah benda tiruan manusia maupun hewan yang dibuat dengan teknik dipahat. Ya, itu digarisbawahin. Ya, jadi pada dasarnya patung itu dibuat menggunakan yang namanya teknik pahat. Tidak ada patung yang dibuat dengan teknik misalnya melukis, ya, itu nggak ada, ya. Atau misalnya dengan teknik yang lain-lainnya, itu nggak ada. Ya, jadi pembuatan atau cara pembuatan seni patung itu dibuat dengan cara teknik dipahat, ya, teknik pahat, ya, menggunakan pisau pahat dan cara-cara yang digunakan pada teknik pahat pada umumnya, ya, cungkil, kemudian mengurangi bahan yang nggak diperlukan, dipotong-potong dan lain sebagainya, ya. Itu banyak sekali yang termasuk cara-cara yang ada di teknik pahat. Nah, di sini itu ada pengertiannya tadi, patung adalah benda tiruan manusia, hewan maupun hewan yang dibuat dengan teknik dipahat. Jadi patung itu secara umum dapat diartikan bahwa patung itu merupakan benda tiruan, ya, dari suatu objek. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Jadi patung itu merupakan benda tiruan dari suatu objek tertentu. Ya, terserah objeknya mau apa. Kita bisa memanfaatkan manusia, ya, bisa tentunya. Misalnya tokoh-tokoh terkenal. Ya, biasanya juga pembuatan patung sering sekali berdasarkan tokoh-tokoh terkenal, ya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia, ya.
Kemudian misalnya kita dapat juga membuat patung dari hewan tertentu, ya, atau bahkan di zaman sekarang itu sudah ada patung yang di luar konteks benda tiruan, ya, di luar konteks benda tiruan, baik itu manusia ataupun hewan. Jadi dia konteksnya atau konsep utamanya itu berbeda dengan pengertian yang ada ini, ya. Akan ada nanti kalian temuin namanya patung yang itu aneh-aneh pak bentuk patungnya, ya. Bentuk patung itu aneh-aneh, abstrak gitulah, ya, abstrak. Jadi sulit untuk menentukan ini bentuk apa, seperti itu, ya. Nah, jadi patung-patung yang seperti itu biasanya itu adalah berdasarkan hasil imajinasi si pembuatnya, ya. Itu berdasarkan imajinasi si pembuatnya, dimana ketika misalnya pembuatnya ingin membuat suatu patung, kemudian dia memikirkan konsepnya terlebih dahulu. Aku mau bikin apa ya? Mau bikin jenis patung seperti apa? Ya, jadi misalnya dia berpikiran, misalnya contoh misalnya, aku ingin membuat patung yang bercerita tentang apa namanya, tentang masyarakat umum, misalnya contoh seperti itu, ya, tentang kehidupan sehari-hari. Jadi aku butuh beberapa patung yang harus kubuat, ya. Kemudian yang dilakukan, kalau misalnya kita berbicara tentang lingkungan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, mungkin yang ada di kepala kita pasti ada manusianya. Contoh seperti itu, ya. Contoh ada manusianya, ya. Nah, namun bisa saja ketika pembuat itu memiliki konsep, ya, memiliki konsep tentang suatu kehidupan di lingkungan, ya, kehidupan yang ada di sekitarnya dia. Ketika dia membuat patung, namun yang ada itu seperti yang aku bilang tadi, ketika kita menentukan konsep seperti itu, secara umum orang akan berpikiran tentang adanya patung manusia. Namun bisa jadi si pembuatnya malah tidak ada unsur manusianya. Justru yang ada adalah misalnya adalah kehidupan atau patung hewan, ya, kemudian misalnya tumbuhan. Jadi yang tadinya orang berpikir itu ketika dia misalnya atau anggaplah misalnya seperti ini, Bapak ingin membuat patung, ya, biar lebih jelas. Bapak ingin membuat patung, temanya adalah tentang kehidupan yang ada di lingkungan Bapak. Nah, mungkin kalian akan berpikiran bahwa dengan tema yang Bapak buat atau konsep yang Bapak buat, mungkin kalian akan berpikir bahwa Bapak harus membuat yang namanya patung manusia, karena itu menunjukkan kehidupan yang ada di lingkungan Bapak. Namun ketika misalnya Bapak membuat patung, ketika Bapak ingin membuat patung yang sesuai dengan tema yang Bapak tentukan tadi, bisa jadi malah patung yang Bapak buat itu bukan bentuk manusia, ya, bentuknya bahkan aneh-aneh, ya, atau misalnya justru tidak ada unsur manusianya, yang ada justru misalnya unsur ada hewan, ada tumbuhan, namun mungkin dengan bentuk hewan yang berbeda atau tumbuhan yang berbeda, ya, misalnya seperti itu. Ataupun misal contoh misalnya patung ada sebuah patung yang bentuknya cuma segitiga, ya. Kemudian ada patung yang bentuknya seperti seperti berlian, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah bentuk yang aneh pada umumnya, ya. Pada umumnya itu sudah merupakan bentuk yang aneh, bahwa di mana dasarnya bahwa patung itu tadinya dibuat untuk meniru suatu benda atau meniru suatu objek tertentu, ya. Bahkan akan ada nanti misalnya kalian lihat patung yang misalnya bentuknya cuma melingkar-melingkar, misalnya melingkar-melingkar dan lain sebagainya, yang bentuknya aneh-aneh. Nah, yang bentuknya abstrak, ya. Jadi orang sulit untuk menafsirkan itu apa maksudnya, dan itu benda tiruan dari apa. Nah, akan ada nanti jenis patung yang seperti itu, ya.
Ya, dan biasanya jenis patung yang seperti itu pasti hasil pemikiran atau hasil ide dari dari orang yang membuat patung tersebut. Jadi itu merupakan idenya sendiri atau hayalannya sendiri atau gagasannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi akan ada nanti di zaman jenis patung yang lain lagi selain meniru benda tiruan. Ternyata ada patung yang bisa mencerminkan ekspresi diri. Contohnya seperti yang tadi. Ya, adanya patung yang bentuknya unik-unik, ya, bentuknya sulit kita tentukan dia bentuk apa. Terus dia meniru benda apa, ya. Akan ada jenis patung seperti itu, dan itu adanya patung tersebut itu setelah adanya masuknya zaman era modern lah, ya. Atau misalnya sebelumnya memang sudah ada, ya, sebenarnya sebelumnya di zaman sebelumnya itu sudah ada, namun belum belum berkembang di zaman ini. Karena di zaman era digital ini banyak sekali jenis patung itu yang bisa kita lihat, banyak sekali ya. Dan bentuknya pun bisa dibilang itu unik-unik. Ya, bahkan misalnya kalian bisa lihat jenis patung dari toko anime, misalnya dari toko-toko kartun, ya, atau misalnya dari toko-toko film-film anak. Banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, itu yang Bapak bilang bahwa pada dasarnya sekarang jadinya di zaman sekarang bentuk patung itu akan sangat bervariasi, ya. Nah, berbeda dengan tadi pengertian yang ada di buku bahwa patung itu adalah benda tiruan baik dari manusia maupun hewan, ya. Pada umumnya seperti itu. Namun di zaman modern yang sekarang itu jenis patung yang sekarang itu sudah beragam, banyak sekali yang unik-unik, dari yang bentuknya aneh-aneh, ya. Aneh tapi keren ya. Kemudian ada bentuknya benar-benar persis seperti benda originalnya atau benda aslinya, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di buku kalian. Patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Itu juga di garis bawahin, ya. Patung itu merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Ya, jadi kalian juga sudah pasti tahu bahwa patung itu merupakan salah satu karya 3 dimensi yang tentunya itu sudah pasti memiliki panjang, lebar, tinggi, memiliki volume atau ruang, ya, dan kemudian dapat dilihat dari segala sudut, baik itu sudut depan, belakang, atas, samping, ya, ataupun misalnya bisa kita lihat dari sudut yang diagonal misalnya, itu bisa, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi. Tentunya kalian sudah tahu. Jadi Bapak nggak perlu bahas apa itu benda 3 dimensi ya. Kalian pasti sudah paham. Oke? Nah, itu di garis bawahin aja. Di garis bawah nih ya. Patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Nah, itu di garis bawahin. Kemudian kita lanjut. Corak patung dari tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Corak patung muncul karena adanya pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, bahwa budaya yang ada pada masyarakat itulah yang mempengaruhi yang namanya seni patung. Sehingga nantinya pembagian zaman yang Bapak ceritakan di awal itu berdasarkan ini, ya. Itu diadakan pembagian zaman itu ada karena adanya budaya yang berpengaruh pada masyarakat, dan setiap zamannya itu pasti berbeda budayanya. Walaupun misalnya budaya di daerah A seperti ini misalnya budayanya adalah budaya satu misalnya. Nah, bisa jadi 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun dari sekarang itu akan berubah budayanya yang tadinya dari satu berubah menjadi dua, walaupun tempatnya itu tetap di daerah A. Paham ya? Jadi daerah A itu memiliki budaya satu, ya. 100 tahun atau 200 tahun mendatang budaya A ini akan memiliki kebudayaan baru. Contoh misalnya jadi budaya 2. Seperti itu ya. Nah, inilah yang berpengaruh yang Bapak ceritakan tadi di awal. Karena adanya budaya pada suatu masyarakat, maka budaya ini akan mempengaruhi yang namanya seni patungnya.
Nah, kemudian berdasarkan seni patung inilah akan dibagi zaman yang ada zaman sekarang. Dari zaman era digital, kemudian ada zaman Renaissance, ada zaman klasik, ada zaman romantik, dan lain sebagainya. Ya, itu dibagi berdasarkan seni rupanya. Dan alasan kenapa dibagi berdasarkan seni rupa, karena kebudayaan yang berlaku pada suatu masyarakat itu akan berubah setiap tahunnya, ya, akan berubah setiap beberapa ratus tahun mungkin baru akan berubah, ya, sehingga nanti akan sangat mempengaruhi yang namanya seni rupanya, ya. Jadi itu ya alasannya, ya. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Jadi budaya inilah yang sebenarnya mempengaruhi seni patung, sehingga kita dapat pembagian zaman yang ada sekarang itu berdasarkan seni patung, ya. Jadi dasarnya itu adalah karena budaya yang berkembang pada suatu masyarakat sehingga mempengaruhi seni patungnya. Nah, berbeda nanti misalnya dari segi seni musiknya, mungkin dari zaman dulu banget, dalam prasejarah dan lain sebagainya, ya. Sebelum zaman modern itu musik sama-sama aja, musik aja, ya, tari aja. Nah, walaupun suatu kebudayaan itu akan berkembang, ya tetap musik aja. Nah, berbeda dengan patung, seni kriya atau seni rupa, atau seni patung. Di tiap adanya perubahan pada suatu kebudayaan masyarakat, akan terjadi yang namanya perubahan juga pada seni patungnya, atau pada seni rupanya, atau pada seni kriyanya. Itu pasti akan selalu berubah, ya. Nah, itu sehingga nantinya karena perubahan tersebut, ya, perubahan suatu budaya pada masyarakat yang mempengaruhi ke seni rupa, maka pembagian zaman yang ada sekarang itu dibagi berdasarkan seni rupanya. Seperti itu, ya. Itu alasannya tadi mengapa dasarnya mengapa zaman itu dibagi berdasarkan pembagian zaman yang ada di seni rupa, karena emang kehidupan budaya pada suatu masyarakat di tiap zamannya itu berbeda. Dan dan seni yang paling dipengaruhi itu adalah seni rupanya atau seni patungnya atau seni krianya. Itu yang seni yang paling kena pengaruhnya, ya, dibandingkan seni yang lain, seni tari ataupun seni musik, ya. Nah, itu kalian garis bawahin aja. Ada corak patung yang meniru bentuk corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat, itu digaris bawahin. Nah, kemudian corak patung muncul ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada juga corak patung yang berbentuk abstrak yang berupa bentuk kubus, silinder, piramida, atau kerucut. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Ada corak patung yang meniru benda alami, manusia, hewan, tumbuhan. Namun ada juga patung yang bentuknya abstrak. Itu yang Bapak ceritakan tadi, bahwa bentuknya itu sulit ditebak, ya. Yang bentuknya kubus, ada bentuknya silinder, ada bentuknya piramida, kerucut, kemudian ada misalnya patungnya itu cuma lingkaran bergelombang-gelombang seperti itu. Nah, jadi bentuknya sulit kita tebak kalau bentuknya itu abstrak, ya. Itu yang Bapak sebutkan tadi di awal, ya. Nah, itu kalian garis bawahin aja. Ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Itu digaris bawahin. Ya, kemudian garis bawahin juga ada juga corak patung berbentuk abstrak yang berupa bentuk kubus, silinder, piramida, atau kerucut, dan lain sebagainya. Bentuknya itu yang aneh-aneh lah, ya. Yang bentuknya unik-unik seperti itu. Nah, itu digaris bawahin, ya. Kemudian ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat patung, yaitu bahan plastik, ya, bahan plastik, kayu, batu, logam, dan gips, ya. Nah, jadi ini juga ini bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan patung, ya. Bisa itu bahannya berupa plastik, ya, kemudian kayu, batu, logam, dan gips. Walaupun kalau misalnya kita lihat pada tempat-tempat bersejarah itu kebanyakan patung itu terbuat dari batu, ya. Mungkin ada juga yang terbuat dari kayu atau lebih dominan dia terbuat dari yang namanya bahan batu, ya, bahan batu. Atau misalnya ada juga yang terbuat dari logam, ya. Kalau misalnya plastik dan gips itu sudah termasuk bahan-bahan zaman modern sekarang, ya.
Mungkin karena di zaman dulu mungkin belum ditemukan bahan plastik ataupun bahan gips ya. Gips itu dia seperti semen ya, seperti semen. Nah, jadi pada umumnya jenis patung pada zaman dulu itu dibentuk dengan bahan berupa batu, logam, ataupun misalnya dibentuk dari kayu ya. Atau bahkan mungkin ada yang menggunakan tanah liat ya, ada yang menggunakan tanah liat ya. Oke. Nah, kemudian ada bahan plastis yang dimaksud ya. Bahan plastis yang dimaksud sebenarnya ini bukan plastis ya. Elastis kali ya, elastis. Ya. Bahan plastis atau benar-benaran plastis kali ya. Coba nanti kalian cek aja di kamus mungkin ya. Kalau menurut Bapak sini bahan elastis ya. Bahan elastis yang dimaksud yaitu bahan yang mudah dibentuk. Nah, seperti tanah liat, plastisin atau sabun batangan ya. Nah, ini maksudnya bahan plastis atau bahan elastis lah ya, bahan elastis. Nah, mungkin tanah liat itu masih bisa kita temukan mungkin masih bisa kita temukan ya di zaman-zaman di zaman-zaman bersejarah ya, atau misalnya dari hasil peninggalan sejarah mungkin masih ada yang kita lihat. Namun seperti patung yang berbahan plastisin ataupun sabun batangan itu sudah termasuk patung yang patung yang ada di zaman modern ya. Jadi bahan plastisin dan sabun batangan itu biasanya digunakan pada ya jenis-jenis patung di zaman modern, berbeda dengan zaman-zaman yang bersejarah tadi ya, atau peninggalan-peninggalan prasejarah yang terbuat dari kayu, batu, mungkin ada logam, kemudian mungkin juga ada yang tanah liat, karena dari dulu tanah liat itu sudah ada ya pastinya ya. Oke, ya, itu bahan-bahannya ya. Ada beberapa itu jenis-jenis bahan yang biasanya digunakan untuk membuat patung. Ya, kalian garis bawahin semua itu ya. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat patung, yaitu bahan plastis, kayu, batu, logam, dan gips. Bahan plastis yang dimaksud yaitu bahan yang mudah dibentuk seperti tanah liat, plastisin, atau sabun batangan. Itu kalian garis bawahin. Kemudian bahan plastis merupakan bahan yang paling mudah digunakan dan didapatkan untuk membuat patung. Ya, karena bentuknya karena dia elastis ya, dia elastis, gampang dibentuk. Ya, sehingga bahan-bahan elastis atau bahan plastis itu paling gampang kita gunakan untuk membuat suatu jenis patung ya. Namun itu biasanya itu bisa kita dapatkan di zaman sekarang ya, kecuali mungkin tanah liat. Tanah liat di zaman dulu itu sudah ada seperti itu ya. Di zaman sekarang kita sudah bisa menggunakan plastisin, kita sudah bisa menggunakan yang namanya sabun batangan. Ya kan ada, kalau misalnya kalian pernah lihat ada sabun batangan yang bentuknya panjang seperti segini misalnya ya, bentuknya panjang. Nah, biasanya itu digunakan tuh. Itu yang dipakai untuk membuat jenis patung dari sabun seperti itu ya. Atau misalnya di zaman sekarang ada juga yang menggunakan bahan plastik. Contoh seperti misalnya action figure. Kalian pasti tahu ya action figure ya. Ya, misalnya itu adalah jenis patung-patung kecil ya, patung-patung kecil dari beberapa tokoh-tokoh komik misalnya, atau tokoh-tokoh anime, atau misalnya tokoh-tokoh kartun, atau misalnya tokoh-tokoh superhero dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ada yang terbuat dari plastik juga ya, dan itu semua plastik, plastisin, sabun batangan itu merupakan bahan yang umumnya digunakan di zaman modern sekarang, berbeda dengan bahan yang digunakan pada zaman dulu ya. Yang zaman dulu menggunakan kayu, batu, logam, dan mungkin ada tanah liat juga ya. Oke, nah itu sedikit sedikit tentang seni patung, ada pengertiannya juga. Kemudian tadi Bapak udah ceritakan sedikit latar belakang dari seni itu juga ya. Nah, selanjutnya biar materi kita selesai, silakan buka di halaman 159. Halaman 159. Bahan dan teknik pembuatan patung. Nah, itu materinya. Bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan ya. Tentunya akan balik lagi ke situ ya. Tentu kalian pasti sudah paham lah. Adanya bahan alam, adanya bahan buatan.
Ya, bahan alam pembuatan patung yang paling mudah didapatkan yaitu tanah liat contohnya, ya. Nah, itu digaris bawahin. Kemudian teknik pembuatan menggunakan bahan tanah liat juga mudah. Nah, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk membuat patung. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi 3 macam. Nah, ini kalian garis bawahin. Ya, teknik pembuatan patung terbagi menjadi 3 macam, yaitu teknik butsir, pahat, dan cetak. Ya, ini ada 3 cara pembuatan patung. Nah, ini kalian garis bawahin. Yang pertama, teknik butsir, ya. Merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Ya. Itu contoh misalnya pasti pada dasarnya itu menggunakan bahan tanah liat karena dia dipijat, dibentuk menggunakan tangan. Ya. Itu disebut sebagai teknik butsir, ya. Alat bantu membutsir adalah alat butsir tentunya. Bahan yang dapat digunakan pada teknik butsir yaitu tanah liat dan plastisir. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi ya, bahwa pada dasarnya pasti menggunakan bahan yang elastis atau bahan yang lunak. Ya, jadi teknik butsir itu adalah teknik memijat-mijat atau mengurangi bahan dengan menggunakan tangan ataupun ada beberapa alat bantuan ya. Alat bantuannya itu seperti alat butsir tadi, ya. Nah, itu biasanya teknik butsir ini juga biasanya digunakan pada bahan yang bersifat lunak ya, karena dia menggunakan tangan. Nah, itu kalian garis bawahin ya. Teknik butsir merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Itu digaris bawahin. Nah, kemudian buka halaman 160 di baliknya. Nomor 2 itu ada teknik pahat. Merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit, ya. Jadi teknik pahat ini merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Tentunya pasti menggunakan alat atau alat bantu yang bisa dikategorikan itu benda tajam, ya, tentunya ya. Dan biasanya teknik pahat ini digunakan pada bahan-bahan yang bersifat keras, ya. Sehingga nanti akan diperlukan alat bantu yang berupa benda tajam, ya. Alat bantu yang digunakan yaitu pahat dan palu. Nah, pahat inilah benda tajam tadi yang Bapak sebutkan tadi. Jadi pahat itu dia bentuknya seperti pisau, ya, pisau-pisau tajam seperti itu ya. Nah, itulah alat yang digunakan nantinya ketika kalian ingin memahat. Ya, jadi menggunakan benda tajam. Nah, kemudian nanti akan ada palu ya. Jadi palu ini berfungsi untuk misalnya karena bendanya keras, ya. Karena bendanya keras, maka kalian memerlukan alat untuk mendorong pisau kalian, yaitu palu tadi. Jadi misalnya tangan kiri kalian memegang pisau pahatnya, kemudian tangan kiri kalian itu memukul pisaunya sampai nanti bahannya bisa dikurangi, ya seperti itu ya. Nah, kemudian bahan yang digunakan pada teknik pahat yaitu kayu dan batu. Nah, ini Bapak bilang. Nah, teknik pahat biasanya digunakan pada bahan yang bersifat keras, ya, yaitu misalnya kayu ataupun batu. Itu kalian garis bawahin nomor 2 ya, teknik pahat. Itu di garis bawahin. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Ya, alat bantu yang digunakan yaitu pahat dan palu. Bahan yang digunakan pada teknik pahat yaitu kayu dan batu atau bahan yang bersifat keras. Ya. Kemudian nomor 3 ya, teknik cetak. Merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Nah, ini maksudnya teknik di mana kita membuat patung itu sebelum kita buat patungnya kita membuat cetakannya dulu. Contoh misal cetakannya itu bisa kita buat berbentuk, anggap ini contoh aja ya, contoh misalnya kita buat bentuknya itu adalah bentuk segitiga atau misalnya bentuk bintang lah, ya. Kita mau bentuk bintang, ya. Nah, jadi nanti ketika kita sudah buat cetakannya, berbentuk bintang. Nah, nanti cetakan tersebut itu akan kita isi bahan pembuatan patungnya. Contoh misalnya gips. Nah, makanya saya bilang gips itu dia bentuknya seperti mirip seperti semen gitu ya, mirip seperti semen. Dan nanti itu kalian gunakan atau kalian tuangkan pada media cetakan kalian tadi. Kalian tuangkan, kalian tunggu sampai kering. Setelah sudah kering baru nanti bahan tadi itu kalian lepas dengan cetakannya.
kalian lepaskan dari cetakannya ya. Dan setelah kalian lepaskan, maka hasilnya pun akan jadi. Nah, itu yang yang dimaksud dengan teknik mencetak ya. Merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membuat cetakannya terlebih dahulu, kemudian menuangkan bahan ke dalam cetakan. Kemudian setelah selesai dituangkan, kita tunggu kering, dan setelah kering nanti baru cetakannya itu kita buka ya, kita ambil cetakannya, kita lepaskan dari bahan yang sudah kita tuangkan tadi. Nah, nanti hasil patungnya akan jadi sesuai dengan bentuk cetakan yang kalian buat sebelumnya. Ya, itu dimaksud dengan teknik cetak. Nah, di zaman modern sekarang ini kalian bisa sekarang kalian sudah bisa tambahin sedikit di sini. Ini walaupun nggak resmi-resmi ya, belum diresmikan mungkin ya sebagai ilmu mungkin ya. Nah, di zaman modern sekarang ternyata sudah ada teknik pembuatan patung yang lain ya. Jadi dia berbeda, teknik pembuatannya bukan teknik butsir, bukan teknik pahat, ataupun bahkan mungkin sudah bukan teknik cetak ya. Sudah bukan teknik cetak, tapi mungkin masih termasuk ya, masih termasuk teknik cetak ya, mungkin masih termasuk teknik cetak ya. Bapak juga kurang paham, tapi kalian bisa tambahin sedikit di situ ya, buat tambahan kalian aja ya. Namun nanti kalau misalnya ditanya misalnya teknik pembuatan patung itu ada berapa, jawabannya tetap 3 ya. Mungkin ini yang akan Bapak sebutkan ini itu tekniknya masih termasuk teknik cetak ya. Jadi teknik yang ada zaman sekarang itu sudah ada lagi yang namanya teknik printing ya. Dimana kalian mencetak suatu bentuk menggunakan printer ya. Menggunakan printernya berbeda, bukan printer seperti printer yang di rumah ya, yang masukin kertas kemudian di print, bukan seperti itu. Jadi nanti akan ada namanya printer 3D ya, printer 3 dimensi, dimana nanti kalian masukin ke komputer bentuk yang kalian inginkan. Setelah kalian masukkan ke komputer, nanti bentuk yang kalian inginkan itu akan di print dari komputer, di print, dan nanti printer 3D-nya itu akan mencetak bentuk patung tersebut ya, bentuk patung yang kalian masukkan tadi di komputer kalian, yang kalian buat di komputer tadi. Nah, nanti akan dibentuk dari situ. Jadi dia akan dibentuknya itu pakai printer itu sendiri ya, dan memang membutuhkan waktu berjam-jam ya, berjam-jam. Ada mungkin karena bentuknya besar, jadi pembuatannya itu bisa memerlukan waktu 1 hari untuk memprint bentuk patungnya tadi, karena mungkin ukuran patungnya terlalu besar ya. Mungkin patungnya besar, jadi waktu untuk memprinter ya patung tersebut itu bisa menggunakan cukup banyak waktu yang lama ya. Ada mungkin bisa sampai 1 harian. Nah, namun kelebihannya apa? Kelebihannya adalah detailnya, ya. Menggunakan printer 3D, ya, menggunakan printer 3D, kalian bisa dapatkan hasil yang sangat detail. Baik itu dari matanya, misalnya ini kita anggap bentuknya manusia. Jadi detail matanya itu bisa jelas banget, detail hidungnya, detail wajahnya itu bisa detail banget dibandingkan dengan misalnya ketiga teknik yang tadi, teknik butsir, teknik pahat, ataupun teknik cetak ya. Ketika menggunakan teknik yang 3 tadi, itu mungkin hasilnya bisa dikatakan mungkin 80% ya, 80% bisa mirip banget sama objek aslinya. Namun ketika kita menggunakan printer 3D ya, kalau misalnya kita filenya sudah kita buat semirip mungkin ya, hasilnya bisa Bapak bilang ya mungkin 90% lebih detail ya, lebih dapat detailnya, bahkan sampai gigi-giginya pun bisa dibuat sama printer itu ya. Jadi hal-hal yang sulit dijangkau sama tangan dalam pembuatan patung, yang sulit dibuat dalam pembuatan patung, itu bisa ada di patung yang dibuat dengan media printer tadi ya. Itu kelebihan dari teknik printer ya, menggunakan teknik printing ya, teknik printer menggunakan printer 3D
Dimana itu kalian cuma menuangkan bahan, kalian tuangkan bahannya pada kotak-kotaknya, kotak tempat bahannya dituangkan, dan nanti kalian udah masukin file ke komputer, print dari komputer. Nah, nanti alat printer 3D-nya itu akan mencetak sendiri sampai bentuknya selesai. Ya, walaupun misalnya, Pak, bisa gagal nggak Pak waktu ngeprinter kayak gitu? Ya, bisa gagal. Akan ada waktunya nanti di mana printer kalian ya rusak, ya kan gitu ya. Ketika printer kalian rusak ya hasilnya pasti akan jelek. Seperti itu ya. Nah, tapi mungkin ini masih termasuk teknik cetak ya, bisa dikatakan ini masih termasuk teknik cetak. Ya, tapi itu ya ini anggap aja di luar pengetahuan, di luar ilmunya ya. Ini sebagai tambahan aja. Jadi tetap kalau misalnya nanti ditanya atau ditanya sama orang ya, teknik dalam pembuatan patung itu ada berapa ya? Jawabannya tetap ada 3, yaitu teknik butsir, teknik pahat, dan teknik cetak. Ya, walaupun di zaman modern sekarang itu sudah ada pembuatan patung menggunakan teknik printing, ya. Nah, itu sedikit aja tambahan aja ya, buat tambahan kalian aja, tambahan ilmu aja. Oke. Nah, kemudian coba buka halaman 164. 164 itu materinya adalah pameran karya seni patung. Nah, pameran karya seni patung di sini kita perlu bahas banyak. Nah, biasanya kalau di seni itu pasti ada yang namanya pagelaran, ya. Pagelaran ini berlaku untuk semua seni, ya, cuma berbeda nama aja. Nah, contoh misalnya di musik disebutnya sebagai konser, ya. Jadi pertunjukan seni musik itu disebut sebagai konser, ya. Jadi pertunjukan seni musik itu disebut sebagai konser, pertunjukan seni tari disebut sebagai pagelaran. Ya, kemudian ada kalau di seni rupa disebutnya sebagai pameran. Ya, jadi ada di musik disebut konser, di tari disebut sebagai pagelaran, kemudian di seni rupa disebutnya sebagai pameran. Ya, jadi itu adalah sama aja ya, 3 hal ini sama aja. Jadi tujuannya itu cuma menunjukkan kepada masyarakat seni dari seni itu seperti apa ya. Jadi ketika seni musik ingin menunjukkan hasil musiknya kepada masyarakat, nah itu disebut sebagai konser ya, konser. Kemudian misalnya ketika seni tari ingin menunjukkan hasil seni tarinya kepada masyarakat, ingin mempertontonkan kepada masyarakat, itu disebutnya sebagai pagelaran. Ya, kemudian ketika misalnya seni rupa ingin menunjukkan hasil karyanya kepada masyarakat luas, disebutnya sebagai pameran, ya. Jadi itu semua pertunjukan yang dilakukan untuk pertunjukan dari suatu seni yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat, ya. Kelompok masyarakat itu maksudnya ya. Jadi pameran, konser, kemudian pagelaran itu sama aja intinya ya. Jadi itu merupakan suatu pertunjukan. Nah, jadi pameran karya seni patung. Nah, ini juga. Nah, di sini kan materinya adalah pameran karya seni patung ya. Kalau misalnya kita baca teori di sini dia nggak terlalu signifikan teorinya. Kita bisa langsung ambil intinya aja bahwa pameran karya seni patung itu pasti berfungsi untuk menunjukkan hasil karya pembuatan dari seni patung ataupun pembuatan dari seni rupa kepada masyarakat umum. Ya, contoh misalnya seperti ini, ketika kalian misalnya membuat suatu karya, kalian membuat suatu patung, kalian membuat suatu lukisan, ya. Jadi ini kita seni rupanya ya, bukan cuma seni patungnya. Jadi ada lukisan, ada seni patungnya, ada seni krianya dan lain sebagainya. Ketika kalian membuat karya seperti itu, nah karya kalian itu bisa kalian jual tentunya. Atau misalnya kalian bisa sumbangkan ke museum, contoh. Atau bahkan misalnya kalian buat suatu pertunjukan, di mana pertunjukan tersebut itu disebutnya sebagai pameran. Ya, jadi kalian bisa membuat suatu pameran. Tentukan tempatnya di mana, kemudian kalian susun barang-barangnya. Ya, kalian susun barang karya-karya yang sudah kalian buat. Kemudian kalian dekor ruangannya. Ya, seperti itu. Jadi pameran itu seperti itu. Nah, mirip seperti halnya ketika kalian jalan-jalan ke museum lah. Nah, ketika kalian jalan-jalan ke museum kan banyak patung, contoh misalnya gitu, banyak objek-objek bersejarah
di kiri, di kanan. Nah, ketika kalian ke pameran pun ya nggak jauh beda suasananya seperti itu ya. Namun bedanya ya kalau misalnya kalian ke museum itu adanya benda-benda bersejarah atau benda-benda yang dianggap luar biasa lah contohnya atau berpengaruh pada kehidupan manusia pada zaman dulu. Nah, kalau misalnya kalian ke pameran itu yang kalian lihat di kiri, kanan, depan, belakang kalian itu adalah semua hasil karya dari orang-orang tertentu ya, sebuah hasil karya tangan mereka. Ya, itu yang dimaksud dengan pameran ya. Jadi di sini jadi itu fungsi dari pameran ya. Di mana kalian mempertunjukkan hasil karya kalian sendiri. Bisa itu misalnya karyanya berupa seni patung, seni seni lukis, bisa misalnya apalagi di zaman sekarang itu ada seni foto ya, seni foto dan lain sebagainya itu kalian bisa lakukan pameran ya. Kalian bisa lakukan pameran, kalian tunjukkan kepada masyarakat hasil yang sudah kalian buat melalui tangan kalian sendiri ya, karya kalian sendiri. Itu yang dimaksud dengan pameran ya. Baik, itu sedikit tadi teori kita, walaupun jadinya banyak cerita ya. Sedikit teori tentang seni rupa, patung, latar belakangnya, kemudian pameran itu apa, tentang pertunjukannya, pameran itu apa ya. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Ya, kalau misalnya yang belum paham, misalnya kalian bisa ulang lagi videonya, kalian tonton sekali lagi supaya kalian benar-benar paham. Atau misalnya kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan langsung kepada Bapak, ya silahkan kalian tanya langsung kepada Bapak Japri. Ingat jangan ditelepon, ya jangan ditelepon, di chat boleh, di VN juga boleh, voice note juga boleh, ya asal jangan ditelepon. Soalnya kalau kalian tiba-tiba nelpon semuanya serempak barengan, aduh, Bapak juga ngangkatnya pusing. Ya, ngangkatnya susah gitu ya. Nah, nanti kalian chat aja Bapak, voice note Bapak, ya. Apa yang ingin kalian tanyakan, nanti secepatnya pasti akan Bapak balas ya. Bapak usahakan balas satu persatu. Oke. Baik, kira-kira di sini dulu materi kita. Sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti minggu depan. Oke. Baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.